Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safarakia Krishna. Saya berusia 17 tahun dan berasal dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Jurnalistik. Ada satu kalimat dari Stephen Covey yang saya suka banget. Katanya, kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengendalikan arah layar. Artinya, memang kita nggak bisa mengatur semua keadaan dalam kehidupan ini. Tapi, kita bisa memilih loh bagaimana caranya kita harus merespons. Dan hari ini, saya mau berbagi ke teman-teman tentang bagaimana caranya dan tentang pengalaman saya menjadi proaktif. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih dapat tugas kelompok yang berat banget, final project yang ngerjainnya tuh susah banget, sampai semua anggota kalian bingung gimana caranya bagi tugas, saling menunggu, dan akhirnya dibiarin menumpuk gitu aja. Nah, biasanya kalau menghadapi hal-hal yang semacam ini, ada beberapa kebiasaan proaktif yang saya lakukan. Yang pertama, saya terbiasa berpikir jangka panjang sebelum bertindak. Jadi saat melihat situasi yang seperti ini, saya langsung membayangkan, kira-kira apa ya konsekuensinya kalau misalnya nggak ada satupun dari kita yang berani untuk ambil langkah pertama. Nah, hasilnya pasti berantakan, dan saya nggak mau hal itu terjadi. Makanya, saya bisa mencegah konsekuensi yang buruk dengan beberapa tindakan proaktif yang saya lakukan di awal. Yang kedua, saya berusaha untuk tidak mudah khawatir atau mengeluh. Sebenarnya wajar ya kalau misalnya kita stres, kita pengen ngedumel, kita pengen marah-marah kalau lagi menghadapi tugas yang berat banget. Tapi daripada buang energi untuk itu, saya memilih untuk cari jalan keluar dulu. Coba untuk alihin energi marah-marahnya tadi ke energi yang lebih positif, energi yang semangat, dan energi yang pantang menyerah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, saya mengusulkan ide-ide baru ke teman-teman kelompok saya. Waktu itu, saya menyarankan membuat timeline kecil supaya setiap orang tahu jelas apa yang harus dikerjakan. Ini kebiasaan yang gak cuma aku lakuin di kerja kelompok, yaitu gimana caranya untuk selalu berinovasi, membuat ide-ide baru yang bisa membuat pekerjaan hasilnya juga lebih maksimal. Nah, kenapa sih kebiasaan ini disebut proaktif? Saya menyebutnya proaktif karena semua tindakan itu lahir dari inisiatif saya, bukan karena didorong atau dipaksa oleh orang lain. Saya memilih untuk mengambil tanggung jawab dan mengambil solusi sebelum dampak masalahnya menjadi lebih besar. Dan dampaknya benar-benar terasa banget. Untuk diri saya sendiri, saya jadi lebih percaya diri karena saya mampu untuk mengambil keputusan-keputusan. Mulai dari keputusan yang kecil, yang sederhana, sampai keputusan yang besar dan berpengaruh untuk hidup saya. Dan untuk teman-teman kelompok, pekerjaan juga jadi lebih efisien. Mereka jadi merasa terbantu karena ada arahan yang jelas, ada yang memulai langkah pertama. Di sisi lain, saya sebenarnya masih punya perilaku yang reaktif. Misalnya kalau saya lagi dapat kritikan, rasanya saya tuh bisa langsung overthinking, kepikiran terus-menerus, bahkan setelah momennya tuh sebenarnya udah selesai. Nah, itu perilaku reaktif saya yang pertama, overthinking kalau dikritik. Saya fokus pada sisi negatifnya. Saya mulai cari apa ya kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam diri saya, dan gak menjadikan kritikan itu sebagai masukan yang membangun. Nah, yang kedua, saya biasanya masih sering emosional. Kadang tanggapan saya tuh keluar terlalu cepat tanpa mempertimbangkan situasi. Jadi emosinya, egonya itu didahulukan dan kurang dikontrol. Yang ketiga, saya cenderung menunda masalah sulit. Alih-alih segera menyelesaikannya, saya kadang lebih memilih menghindar, padahal justru sebenarnya bebannya semakin berat. Tapi kadang perilaku ini tuh saya lakukan karena saya merasa takut, dan saya beralasan, oke, saya akan kerjain nanti, saya akan kerjain sesuatu yang besar, sesuatu yang bagus, saya akan butuh waktu yang banyak, saya butuh proses, tapi akhirnya malah tertunda pekerjaannya. Nah, saya menyebut beberapa perilaku yang tadi itu reaktif karena dalam kondisi seperti itu, saya tidak memilih dengan sadar, atau saya gak sadar gimana caranya saya harus merespon. Dampaknya cukup besar. Untuk diri saya sendiri, saya jadi kehilangan kesempatan belajar dari kritik. Terus untuk orang lain, hubungan saya dan mereka bisa aja rusak karena saya yang mungkin masih mengedepankan sisi emosional saya. Dan untuk masalah yang saya tunda, tekanan justru semakin menumpuk dan membuat saya lebih stres dan lebih merasa depresi. Teman-teman, dari pengalaman-pengalaman tadi saya belajar bahwa menjadi proaktif berarti berani memilih respon terbaik. Meskipun kadang keadaan gak selalu bisa kita kontrol, gak semua hal itu ideal. Dan saya masih berproses, tapi saya mau terus melatih sisi proaktif saya agar jadi lebih dominan dan mengurangi perilaku saya yang reaktif. Nah, kalau teman-teman sendiri lebih sering proaktif atau reaktif? Dan perilaku apa yang ingin kalian ubah supaya bisa jadi lebih baik? Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya!